Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, jumpa lagi dengan kami kelompok 2 dari PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Kali ini kami akan membahas tugas ruang kolaborasi mengenai konsep belajar dan teori belajar. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Martiana, yang kedua ada Magfira Jubair, yang ketiga ada Rustilawati, dan yang terakhir ada Nurul Mutmainnah. Materi pertama yang akan kita bahas adalah teori belajar. Ada beberapa teori belajar. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua teori sosial kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik yang merupakan hasil dari proses belajar yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, sangat erat kaitannya dengan stimulus dan respons. Teori ini merupakan teori yang berpusat pada guru atau teacher center. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain: yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Sedangkan menurut teori sosial kognitif, belajar lebih menekankan pada komponen kognitif pembelajaran observasional dan cara perilaku, faktor kognitif dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi untuk membentuk suatu pemahaman. Dengan kata lain, teori ini lebih menekankan pada proses pembelajaran dibandingkan hasil belajar itu sendiri. Teori ini merupakan teori yang berpusat pada siswa, di mana siswa diasah untuk mengeluarkan atau memaparkan mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Adapun penerapan teori kognitif sosial atau sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas, yaitu contohnya seorang guru harus dapat menciptakan kondisi atau suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar seorang siswa atau setiap siswa tidak jenuh saat pembelajaran berlangsung. Belajar memberikan ruang bagi siswa untuk terjadinya proses berpikir, emosional, dan fisik. Cara-cara yang digunakan antara lain: yang pertama, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu pembahasan. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar. Yang keempat, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif dalam pembelajaran. Pada inti pelaksanaannya, guru harus memperhatikan karakteristik dan modalitas gaya belajar dari setiap siswa di kelas. Teori konstruktivisme adalah teori belajar di mana pada suatu proses belajar, siswa aktif secara mental membangun pengetahuannya dengan dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya atau dengan kata lain pengalamannya sendiri. Teori belajar konstruktivisme bisa membantu siswa untuk lebih aktif dan kreatif karena proses belajarnya tidak berfokus ke guru. Di teori ini, guru berperan sebagai fasilitator, pemberi umpan balik, dan pengamat proses pembentukan pengetahuan. Selanjutnya, meningkatkan motivasi siswa. Kasus yang pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi Tania yaitu berdiskusi secara personal,
membangun rasa percaya diri, belajar sambil bermain, pembelajaran menarik dan berkelanjutan, memberikan perhatian yang lebih, memberikan kasih sayang, dan dorongan-dorongan agar anak tersebut mempunyai keinginan untuk sukses atau memiliki gambaran masa depan yang baik, serta pemberian apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Kasus kedua, Samuel berusia 10 tahun bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi pada Samuel yaitu melakukan pendekatan seperti sering berkomunikasi aktif dan halus, yakni dengan memberikan pengertian tentang dampak dari sifat perfeksionis, serta memberikan masukan tentang cara menghilangkan rasa takut akan kegagalan, seperti belajar menerima dan ikhlas dengan apa yang terjadi, serta harus optimis dengan apa yang telah dilakukan. Dengan nasihat yang diberikan guru, dapat membantu rasa takut akan kegagalan yang dihadapi oleh Samuel. Selain itu, guru juga dapat mengajak Samuel untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri, rasa empati, kontrol diri, toleransi, dan menganggap kegagalan bukanlah hal yang ditakuti, atau dengan kata lain, selalu berpikiran positif. Selanjutnya kasus ketiga, yaitu Sandra yang berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, adapun cara yang dilakukannya yaitu mencari tahu, memberi pemahaman, pembelajaran berbasis kelompok, dan dampak positif kerjasama. Selanjutnya, kasus keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, cara yang dilakukannya itu menggali akar permasalahan, menyemangati, memberi penguatan, memberi stimulus positif, komunikasi dengan keluarga, dan bekerja sama dengan BK atau bimbingan konseling.